Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Dua buah balok bermasa M1 sama dengan 5 kg dan M2 sama dengan 8 kg terikat pada tali yang melalui sebuah katrol seperti pada gambar. Masa katrol, masa tali, dan gesekan katrol diabaikan. Balok M1 berada di atas meja horizontal kasar dengan koefisien gesekan statik dan kinetik masing-masing 0,5 dan 0,4. Apabila percepatan gravitasi adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya tegangan tali adalah titik Newton. Ini adalah soal tentang hukum Newton. Jadi pertama-tama kita harus gambar dulu diagram gayanya ya. Pertama, untuk semua benda yang bermasa M1 di sini, dia akan memiliki gaya berat ke bawah sebesar mg. Begitu pula dengan M2, ini adalah mg berarti ya. M2G berarti yang ini M1G. Kemudian yang M1 juga ada gaya ke atas yang disebut sebagai gaya normal. Kita tulis di sini sebagai N1. Kemudian di sini ada dua buah gaya, yaitu gaya gesek statik dan kinetik. Yang nilainya masing-masing ini, nilai dari koefisiennya. Berarti saya bisa tulis nanti mu S adalah 0,5. Kemudian koefisien gesek kinetik, mu K adalah 0,4. Nah, statik dan kinetik itu dipakai dalam dua hal yang berbeda. Di sini kita pakai mu S kalau nanti bendanya adalah diam atau tidak slip. Yang kedua kita pakai mu K kalau bendanya itu bergerak atau ada slip. Selain itu di sini juga ada gaya tegangan tali yang besarnya adalah T ya. Untuk di bagian M1 dia berarti talinya narik ke arah kanan, sedangkan di bagian M2 itu talinya nahan. Dia ke arah atas. Nah, di sini kan ada kata-kata bahwa masa katrol, masa tali, dan gesekan katrol diabaikan. Artinya nanti gini, besar nilai dari kedua tegangan tali ini akan sama. T yang di sini dengan T yang di sini. Karena katrol tidak berpengaruh. Tetapi, misal ada soal yang katrolnya itu berpengaruh, maksudnya tidak disebutkan bahwa gesekan antara katrol dengan tali itu diabaikan, atau malah dikasih tahu bahwa di soal terdapat masa katrol sekian gitu ya. Kemudian katrolnya nanti ikut berputar. Berarti nanti T yang di sini kita harus namai dia T1 dan T2 karena dia nilainya tidak sama. Dan persoalan itu nanti akan memakai persamaan di dinamika rotasi ya yang menggunakan torsi itu. Jadi untuk soal ini karena masa katrolnya diabaikan, jadi nanti katrol tidak bergerak gitu ya, dianggapnya licin sempurna. Artinya nanti T1 dan T2 sama dan kita tidak perlu memakai persamaan dinamika rotasi. Cukup kita memakai persamaan dinamika translasi. Kemudian di sini juga ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Nah, kenapa ke kiri? Karena kan M2 ini potensial untuk bergerak ke bawah dan M1 itu potensial untuk bergerak ke kanan. Artinya gaya geseknya itu ya ke kiri gitu ya, tidak mungkin ke kanan. Nah, masalahnya kita harus tahu dulu kita akan memakai gaya gesek kinetik apa statik nanti di sini. Caranya adalah dengan menghitung nilai T di sini. Artinya nanti jika T dia nilainya lebih besar dari gaya gesek statik, ini kita bisa simpulkan bendanya akan bergerak. Masuk akal ya, karena nanti yang ke kanan itu gaya ke kanan lebih besar daripada gaya ke kiri. Artinya kan nanti bendanya akan bergerak ke kanan. Dan kalau dia gerak, maka nanti yang kita pakai dalam perhitungan adalah FK, gaya gesek kinetik. Tapi sebelum ke situ kita perlu hitung dulu gaya normalnya. Jadi kamu perhatikan untuk M1 ini, M1 ini dalam arah vertikal dia akan diam. Karena nanti misalnya dia pun geraknya itu ke arah kanan atau horizontal. Sehingga dalam arah vertikal karena dia diam, maka kita memakai hukum 1 Newton yaitu sigma F, ini kita tulis dalam arah Y sama dengan 0. Kemudian kita pilih misalnya N1-nya positif, M1G-nya negatif. Jadi ini bebas ya untuk benda yang diam seperti ini. Sehingga nanti N1-nya adalah M1 dikalikan gravitasi. Ini kita bisa hitung langsung nilainya ya supaya mempermudah persoalan. Yaitu N1-nya adalah 5 dikalikan gravitasinya adalah 10. Berarti N1 50 Newton. Kenapa kita hitung gaya normal terlebih dahulu? Karena di sini kita akan menghitung gaya geseknya. Yaitu bahwa Fs atau gaya gesek statik itu kan nilainya adalah kurang dari sama dengan mu S dikalikan dengan N1. Berarti Fs-nya kurang dari sama dengan mu S-nya itu 0,5, N1-nya adalah 50.
Berarti Fs kurang dari sama dengan 25 Newton. Artinya nanti Fs maksimum itu di 25 Newton. Tetapi nilai Fs itu menyesuaikan gaya tegangan tali gitu ya. Fs itu lebih fleksibel. Kalau Fk itu nilainya pas tuh, dia selalu mu k kali N. Jadi tandanya berbeda. Kalau Fs nanti kita pakainya ini kurang dari sama dengan, tetapi kalau Fk kita pakainya sama dengan. Di sini mu k kali N1, mu k-nya adalah 0,4, kemudian N1-nya adalah 50, 0,4 kali 50, jawabannya adalah 20 Newton. Nah, sekarang untuk menentukan dia gerak atau diam, kita perlu memakai asumsi. Asumsi pertama, kita anggap misalnya mereka diam. Kalau diam berarti kan gaya ke bawah ini, M2G, itu akan setara dengan gaya tegangan tali di sini. Atau kalau kita pakai hukum 1 Newton, ya sigma F sama dengan 0 maksudnya ya. Berarti nanti kan T kurangi M2G sama dengan 0, ya T-nya sama dengan M2G. Berarti T-nya adalah M2-nya 8, gravitasi 10, berarti 80 Newton. Nah, karena dia 80 Newton, berarti kan gaya ke kanannya ini adalah 80 Newton. Sedangkan yang menahan tadi, Fs-nya hanya 25 Newton. Karena T-nya ini 80 Newton lebih besar daripada 25 Newton. Dan karena bendanya bergerak, maka kita nanti pakainya Fk, yaitu 20 Newton. Nah, sekarang karena bendanya bergerak, berarti kita memakainya adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini kita terapkan ke semua benda di situ, M1 dan M2. Pertama untuk benda M1 dulu, berarti dalam arah horizontal, sigma Fx sama dengan M1 dikalikan A. Fx-nya berarti yang T ke arah kanan, Fk-nya maksud saya ke arah kiri, sama dengan M1 kali A. Nah, jangan terkecoh, T-nya kita masukkan 80, karena tadi kan asumsi kalau bendanya diam. Sekarang bendanya tidak diam, berarti tidak mungkin 80. Dan justru di sini yang kita hitung, karena di sini kan besar gaya tegangan tali ya yang ditanyakan. Jadi kita bisa langsung masukkan angka saja, dia menjadi T dikurangi Fk-nya adalah 20 sama dengan M1-nya 5 kg, berarti di sini adalah 5A. Ini kita tulis sebagai persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya kita bisa dapatkan dari benda kedua, yaitu pada benda M2 berlaku juga hukum 2 Newton dalam arah horizontal, sigma Fx sama dengan M2 kali A. Kalau kita lihat di sini M2 ke arah bawah berarti dia yang positif, T ke arah atas berarti negatif. Karena kan benda ini tadi seperti saya bilang di awal dia potensial bergerak ke arah bawah. Berarti A-nya ke bawah. Sehingga nanti kita tulis di sini yang positif M2G, T-nya negatif sama dengan M2 kali A. M2-nya sudah dari soal, yaitu ini ya, 8 kg. Kita masukkan ke sini berarti dia 8, gravitasi 10 kurangi T sama dengan 8 dikalikan A. Atau 80 kurangi T sama dengan 8A. Ini adalah persamaan 2. Artinya sekarang kita punya dua persamaan dengan dua unknown variables gitu. Ada T sama A di sini yang kita tidak tahu. Jadi kita tinggal mengeliminasi A-nya saja ya. Nah, supaya A-nya tereliminasi berarti kan di sini ada 5 dan 8. Artinya gini, persamaan 1 kita bisa kalikan dia dengan 8. Dan persamaan 2-nya kita kalikan dengan 5, supaya nanti nilai koefisien A-nya sama. Maksud saya gini, berarti kan nanti dia adalah 8 dikalikan persamaan 1, yaitu T kurangi 20, menjadi sama dengan 8 dikalikan 5A. Yaitu dia menjadi 8T dikurangi 160 sama dengan 40A, gitu ya. Nah, kalau persamaan 2 ini dikalikan 5, yang ini, maka nanti 5 dikalikan 80 kurangi T sama dengan 5 kali 8A, atau 5 kali 80 hasilnya adalah 400 kurangi 5T sama dengan 40A. Ini kita tulis di sebelah sini, sehingga 400 dikurangi 5T sama dengan 40A. Nah, dengan demikian kan A-nya tereliminasi karena dia sama gitu. Jadi ini tinggal kita kurangkan saja seperti ini. 40A kurangi 40A berarti ya 0 ya. Kemudian 8T dikurangi 5T. Artinya ya 8 ditambah 5 berarti 13T. Negatif 160 dikurang 400 berarti negatif 560. Atau 13T sama dengan 560. T-nya adalah 560 dibagi 13. Yang kalau kita hitung adalah 43, sekian. Oke.
Atau kalau kita lihat di jawaban ya berarti 43,1 ya, yang ada yang itu. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang D, bahwa tegangan talinya adalah 43,1 Newton.